Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adikku semua di video ketiga ekstrakurikuler robotika. Dan pada video kali ini kita akan lebih mendasar karena Mas Gazu akan bawa adik-adikku semua mengenal terkait dengan salah satu hukum. Salah satu hukum yang biasa kita gunakan dalam rangkaian listrik, gitu ya. Kemarin Mas Gazu sudah coba kenalkan terkait dengan rangkaian dasar baterai yang nanti diberikan resistor lalu diberikan LED, dan pada video ketiga kali ini Mas Gazu akan coba jelaskan sedikit terkait dengan hukum yang berlaku, yaitu terkait dengan hukum Ohm. Ya, mungkin adik-adik kemarin pernah mendengar ada satuan-satuan tertentu gitu ya, ada voltage, ada ampere, ataupun mendengar ada kata-kata ohm gitu ya, ada kilo ohm dan sejenisnya yang kita gunakan pada komponen resistor kemarin. Nah, tiga besaran tadi yang juga menjadi satu kesatuan dalam hukum Ohm. Bagaimana penjelasannya? Sebelumnya, mari kita ke Tinkercad. Oke, ini adalah tampilan Tinkercad kita pada kali ini. Berbeda dengan sebelumnya, di mana kita selalu memulai dengan kanvas yang kosong. Pada kali ini sudah ada dua rangkaian yang sederhana juga, yang mungkin kemarin kita sudah coba pakai gitu ya, hubungan antara baterai, lalu ada resistor di sana, dan juga ada komponen beban berupa LED, yaitu komponen yang mampu menghasilkan cahaya gitu ya. Namun sekarang Mas Gazu akan coba beri LED itu lebih dari satu. Kita akan gunakan dua LED. Dan perbedaan antara rangkaian yang kiri dengan yang rangkaian yang kanan itu adalah hubungannya gitu ya, atau jenis percabangannya, atau jenis jalur yang dilalui oleh sebuah arus gitu ya. Nah, sekarang sebelum lebih jauh, kita akan coba start simulation dulu untuk melihat dampak yang terjadi pada rangkaian kiri dan juga rangkaian yang kanan. Nah, terlihat ya, rangkaian yang kiri ini lampunya bisa menyala lebih terang daripada yang kanan. Bahkan yang kanan ini bisa jadi lampu kita memang tidak nyala. Padahal kalau kita cek bersama-sama, ukuran resistor yang kita gunakan itu berukuran yang sama atau besarannya itu sama. Ya, sama-sama menggunakan resistor sebesar 50 ohm. Namun perbedaannya pada rangkaian kiri ini adalah rangkaian paralel ya, dan kanan adalah rangkaian yang seri. Nah, ternyata muncul perbedaan menyala dari lampu LED yang kita gunakan. Oke, ini adalah gambaran dari yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelumnya Mas Gazu akan coba bahas sedikit terkait dengan hukum Ohm yang sudah Mas Gazu pantik di awal tadi gitu ya. Jadi ada tiga variabel yang akan kita bahas. Ada V, ada I, dan juga ada R. Yang pertama adalah V. V itu kita gunakan pada variabel yang menggambarkan sebuah tegangan. Jadi tegangan itu kita gunakan variabel V dengan besarannya adalah voltage, gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah arus. Arus atau kita menggunakan variabel atau simbolnya itu adalah I, gitu ya. Kita gunakan simbol I dan besarannya itu adalah ampere. Jadi nanti ada miliampere, ada mikroampere, ada nanoampere gitu ya. Lalu yang ketiga ini adalah elemen hambatan, atau ada yang menyebutnya sebagai impedansi gitu ya, akan lebih kompleks kalau impedansi. Jadi kita menyebutnya sebagai hambatan dulu gitu ya, resistansi. Nah, ini kita gunakan variabel atau simbol huruf R. Dengan besarannya adalah menggunakan besaran ohm.
sama dengan hukum yang akan kita jelaskan, yaitu hukum Ohm. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita memahami antara V, R, dan juga I gitu ya, maka Mas Gazu akan coba tunjukkan segitiga hubungannya, atau kita menyebutnya sebagai segitiga hukum Ohm. Nah, terlihat ya pada segitiga ini, ketika kita ingin mencari tegangan, maka rumusnya adalah R dikali I gitu ya. Dan kalau kita ingin cari arusnya, besaran arusnya berapa, maka kita cari dengan rumus V dibagi dengan R. Oke, sama halnya ketika kita ingin mencari besaran resistansinya atau R. Oke, nah ini adalah hubungan pada hukum Ohm. V, R, dan juga I. Dan selanjutnya, analoginya nih. Oke, analoginya bagaimana? Mungkin kita bisa gunakan analogi penggunaan tandon. Oke, tandon air. Di rumah adik-adik semua pasti ada yang menggunakan tandon air gitu ya. Maka rangkaian listrik ya, hukum Ohm itu juga bisa kita jelaskan menggunakan sistem dari tandon air. Yang pertama adalah tandonnya itu sendiri. Oke, tandon ini bisa kita ibaratkan sebuah baterai. Oke, lalu air dalam tandon itu kita ibaratkan sebuah tegangan. Oke, contohnya nih, ketika baterai kita ukurannya 1,5 volt, maka bisa kita ibaratkan seperti air tandon yang terisi sebanyak 1,5 liter gitu ya. Dan itu adalah V-nya. Lalu selanjutnya I, arus. Arus bisa kita ibaratkan seperti air yang mengalir gitu ya. Meskipun bahasa teknisnya arus itu adalah elektron yang bergerak gitu ya. Nah, ini akan kompleks. Jadi air yang bergerak. Oke, medianya apa? Media bergeraknya. Media bergeraknya kalau di rangkaian itu kita bisa menggunakan kabel. Kalau di analogi kita, di hubungan tandon tadi, maka kabel ini bisa digantikan dengan sebuah pipa gitu ya. Jadi arus itu adalah air yang mengalir dalam sebuah pipa. Dan yang terakhir adalah R, hambatan. Hambatan ini kita bisa mengibaratkan seperti air keran ya. Air keran saat kita buka, maka akan ada aliran air ya, secara tidak langsung tandon kita akan berkurang airnya, dan air yang kita gunakan bisa kita manfaatkan untuk mandi, untuk cuci piring dan sejenisnya. Gitu. Jadi air yang kita keluarkan tadi akan kita manfaatkan menjadi menjadi hal yang lain atau kebutuhan yang lain. Nah, dari sini sudah terlihat ya, semakin banyak kita mengeluarkan air, maka air dalam tandon kita itu juga berkurang. Sama halnya dengan rangkaian listrik. Saat rangkaian kita terhubung, dalam artian selalu ada arus yang mengalir di sana, ya, ada arus yang mengalir di sana, maka akan tiba waktunya baterai itu akan kosong. Baterainya itu habis. Yang semula 1,5 volt, ternyata saat kita ukur, baterainya tinggal 0,1 volt, atau bahkan bisa jadi benar-benar habis ya, 0 volt. Itu adalah bagaimana kita bisa menganalogikan sebuah hukum Ohm gitu ya, yang akan kita selalu gunakan dalam rangkaian listrik. Ada V, ada R, dan juga ada I gitu. Dan selanjutnya, Mas Gazu akan kenalkan apa itu rangkaian seri dan juga apa itu rangkaian paralel. Secara mudah, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang dia hanya memiliki satu jalur arus listrik aja. Jadi dia hanya punya satu aliran listrik aja. Oke, sama halnya di gambar rangkaian kita yang sebelah kanan. Punya satu gitu ya. Lalu kalau paralel itu dia punya jalur arus lebih dari satu. Oke, bisa terlihat ya pada rangkaian kiri yang semula arus itu mengalir gitu ya, masuk ke kaki anoda, ternyata aliran arus kita ini dipecah.
Oke, dia masuk ke atas dan juga ikut yang bagian bawah. Sehingga arusnya itu lewat dalam dua jalur. Secara mudah kita memahami paralel dan juga seri adalah seperti itu. Oke, dan selanjutnya sebenarnya apa gitu ya perbedaan antara rangkaian paralel dan juga rangkaian seri? Dan apa hubungannya dengan hukum Ohm? Ada V, R, dan juga ada I. Untuk mempermudah pemahaman, Mas Gazu akan coba tunjukkan salah satu platform simulator yang juga bisa kita gunakan, yaitu valstat.com. Nah, di sini Mas Gazu sudah coba rangkai nih. Oke, ini Mas Gazu stop dulu. Pada rangkaian yang atas, ada yang bisa menebak ini rangkaian apa? Yaitu rangkaian seri, karena dia hanya memiliki satu jalur aja. Oke, yang bawah ini adalah rangkaian paralel. Oke, karena dia memiliki lebih dari satu jalur arus listrik. Oke, terlihat dari 3 volt, lalu masuk ke percabangan gitu ya. Sehingga percabangannya ini yang pertama dia masuk ke 50 ohm, lalu cabang yang kedua dia masuk ke 400 ohm. Oke, sehingga percabangan ini yang menghasilkan rangkaian kita berjenis rangkaian paralel. Oke, seperti itu. Namun ya, pada rangkaian yang di bawah, hubungan antara resistor 50 ohm dan juga LED dia disebut sebagai rangkaian seri. Oke, karena dia satu jalur. Tapi kalau kita berbicara keseluruhan, maka muncul hubungan paralel karena ada percabangan di sana. Oke, nah sekarang kita coba running lagi gitu ya. Kita coba run. Oke, sekarang kita coba perhatikan ya. Warna kuning yang bergerak itu adalah arus yang mengalir. Atau tadi dalam analogi kita atau pengibaratan kita adalah sebuah air yang mengalir gitu ya. Terlihat pada rangkaian yang seri. Oke, di sini ada keterangan arusnya sebesar 466 mikroampere. Oke, ketika Mas Gazu arahkan ke resistor, dia memiliki arus yang sama yang lewat ya. Lalu pada bagian LED pertama dan juga LED yang kedua juga sama. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya pada rangkaian seri, maka nilai I-nya selalu sama dalam rangkaian seri. Oke, selanjutnya pada rangkaian paralel nih. Nah, rangkaian paralel bisa terlihat ya, dari yang semula dia kenceng banget ya, dan di sini keterangannya sebesar 26 mA ya, ternyata dia terpecah menjadi dua sungai gitu ya. Terpecah yang pertama itu sebesar 20,2 mA dan yang ke bawah sebesar 3,3 mA. Oke, dan pada ujung kedua sungainya ketika digabung maka berjumlah sama lagi 26,6 mA. Oke, jadi arusnya terpecah. Ibaratnya seperti satu sungai yang akhirnya dia bercabang gitu ya sungainya. Lalu kita coba perhatikan nih besaran tegangan pada resistor 50 ohm. Oke, dan juga pada LED yang pertama. Oke, kita coba jumlahkan gitu ya besaran tegangannya. Pertama sebesar 1,1 volt, lalu yang LED-nya sebesar 1,8 volt. Lalu kita lihat yang bawah, 400 ohm ini menghasilkan tegangan 1,3, drop voltage-nya 1,3. Lalu pada LED itu sebesar 1,6. Nah, coba deh dicari hubungannya apa? Apa nih karakter yang terlihat pada rangkaian yang paralel, pada rangkaian paralel. Oke, dan ternyata pada rangkaian paralel ya, setiap cabangnya, oke, ini adalah cabang pertama dan ini adalah cabang yang kedua. Nah, setiap cabang selalu memiliki tegangan yang sama. V-nya selalu sama semua. Oke, ini adalah perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Pada rangkaian yang seri, dia selalu mengeluarkan arus yang sama. Pada paralel, dia selalu menghasilkan drop voltage ya atau tegangan drop yang sama.
Antara cabang pertama, cabang kedua, meskipun nanti kita bikin cabang ketiga, maka drop voltage-nya akan bernilai sama. Oke, dan sekarang kita akan lebih fokus lagi terhadap rangkaian seri. Oke, sekarang kita sudah di Tinkercad lagi, dan Mas Gazu akan coba modifikasi agar rangkaian yang kanan atau rangkaian seri ini dia bisa menyala gitu ya. Maka berhubung tegangan yang dibagi pada rangkaian ini tidak cukup menyalakan LED-nya, karena LED kanan ini dia sudah membutuhkan 1,5 volt, yang kiri seminimal mungkin 1,5 volt, jadi tegangannya nggak cukup gitu ya, padahal untuk menyalakan itu ya sekitar butuh 2 volt lah, atau 1, berapa deh, yang penting di atas 1,5. Sehingga Mas Gazu akan coba baterainya ini kita bikin 3. Oke, kita coba bikin baterainya sejumlah 3. Nah, akhirnya LED kita pada rangkaian yang seri itu bisa menyala. Keunggulannya apa? Masing-masing punya keunggulan dan juga kekurangan. Oke, nah selanjutnya nih, karena kita kemarin sudah bermain pada breadboard, sekarang kita akan coba pindahkan rangkaian seri ini pada sebuah breadboard berukuran kecil. Oke, nah terlihat ya komponen kita ini belum saling terhubung. Ya, sungai nomor 2, sungai nomor 6, 8, 9, 11, 12 itu tidak punya hubungan satu sama lain. Sehingga dari rangkaian yang sudah kita buat, kita coba ikuti gitu ya. Dari positif dia masuk ke kaki anoda LED pertama. Oke, kita hubungkan ke sungai nomor 12. Karena sungai nomor 12 ini yang akan terhubung pada kaki anoda. Dan selanjutnya pada kaki katoda LED pertama kita, ya LED 11 ini terhubung dengan anoda dari LED nomor 10. Kita coba hubungkan sungai nomor 11 dengan sungai nomor 9 gitu ya. Lalu pada kaki katoda, ya katoda LED kedua ini terhubung dengan terminal pada resistor. Oke, sehingga kita akan hubungkan pada sungai nomor 8 ke sungai nomor 6. Oke, dan terakhir output dari resistor terminal satunya lagi gitu ya, terhubung ke rail atau wire bertegangan negatif. Oke, sehingga sungai nomor 2 ini akan kita hubungkan pada bagian negatif gitu ya. Kita coba ganti warna hitam. Oke, dan jangan lupa juga resistornya perlu kita sesuaikan. Tadi kita menggunakan 50 ohm gitu ya. Sehingga kita klik dulu komponen resistor, lalu resistansinya kita rubah menjadi 50 gitu ya. 50 dan satuannya yang semula kilo ohm kita harus rubah dulu ke ohm, karena kilo ohm itu berarti berapa? Lebih besar gitu ya, 50.000 gitu ya, 50.000 ohm. Oke, nah kita sudah berhasil membuat rangkaian seri juga yang kita taruh di bagian breadboard. Nah, berhasil menyala. Oke, nah silahkan adik-adik bisa dicoba bagaimana merangkai sebuah rangkaian seri gitu ya pada breadboard yang kita gunakan. Nah, sekarang agar lebih seru lagi, Mas Gazu akan gunakan komponen push button gitu ya. Push button ini layaknya tombol yang ada di rumah kita ya, sesuai dengan nama push button. Jadi dia punya dua kondisi, on sama off. Kalau on itu ketika tombolnya kita tekan, dan kalau off itu ketika tidak kita tekan. Nah, sekarang kita coba lihat gitu ya, kaki-kakinya ini apa aja sih? Ada terminal 1B, lalu ada 1A, 2A, dan juga 2B.
Nah, 1A sama 1B ini dia terhubung ya. Dan kalau 2A sama 2B itu juga dia terhubung. Agar 2A terhubung dengan 1A atau 1B terhubung dengan 2B, maka dia harus ditekan. Oke, nah sehingga kita coba modifikasi. Kita hilangkan wire ini. Oke, di sini push button-nya kita akan manfaatkan terminal B gitu ya, 1B dan juga 2B-nya. Kita hubungkan dulu sungai nomor 17, oke, pada rel positif. Oke, kita kasih tegangan positif. Dan selanjutnya, agar push button ini terhubung gitu ya, push button ini terhubung dengan LED, berarti kita coba hubungkan sungai nomor 15 terhubung dengan kaki anoda pada LED pertama kita. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba start simulation. Nah, mati ya lampunya karena kondisi button kita itu off. Sekarang kita coba tekan gitu ya. Nah, saat kita tekan, maka hubungan buttonnya itu adalah on atau aktif gitu ya. Sehingga air yang mengalir pada berapa ini? Pada baris ke-17 gitu ya. 17 ini akan bisa mengalir ke 15 kalau kita tekan. Oke, mungkin itu aja modifikasinya. Sepertinya materi pada video ketiga ini agak berat ya, karena terkait dengan rangkaian seri dan paralel, khususnya adalah rangkaian seri itu sendiri, yang memang kita perlu tahu dasarnya dulu, yaitu hukum Ohm. Oke, kita juga sudah, Mas Gasu sudah coba kenalkan ada tegangan, arus, dan juga hambatan pada rangkaian yang seri, yang sama adalah arusnya, sedangkan pada paralel yang sama itu adalah tegangannya. Dan sudah kita modifikasi, kita tambahkan push button. Oke, tombol yang ditekan. Gitu ya. Jadi kalau ditekan dia bisa nyala, kalau dilepas dia bisa mati. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.